Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis interaktif menggunakan Quizizz dengan asumsi bahwa Bapak Ibu sudah memiliki akun Quizizz. Jika belum memiliki akun dan mengalami kesulitan pada saat pembuatan akun di Quizizz, silakan Bapak Ibu bisa tonton video sebelumnya. Linknya akan saya simpan pada bagian deskripsi. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun, saya akan langsung saja klik Google Chrome-nya, kemudian tambahkan halaman baru. Pada bagian alamat, masukkan alamat Quizizz-nya https://quizizz.com. Tekan tombol enter. Tunggu sampai proses loading selesai. Jika Bapak Ibu belum mempunyai akun, bisa klik tombol sign up. Kemudian jika Bapak Ibu sudah memiliki akun, Bapak Ibu tinggal klik tombol login. Di sini Bapak Ibu tinggal klik tombol login with Gmail. Jadi Bapak Ibu tinggal login menggunakan akun Gmail yang sudah didaftarkan sebelumnya. Masukkan akun Bapak Ibu, kemudian klik tombol berikutnya. Kemudian jangan lupa passwordnya. Kemudian klik tombol berikutnya. Tunggu sampai proses loading selesai. Di sini tinggal di close aja. Bapak Ibu sudah masuk pada halaman dashboard ya. Di sebelah kiri atau di bagian kiri layar ada identitas Bapak Ibu. Jenis akunnya adalah plan basic. Untuk membuat soal Bapak Ibu bisa langsung klik tombol create atau tombol buat. Kemudian pilihnya adalah quiz. Di sini tuliskan judul kuisnya sesuai dengan materi yang akan dibuat soal. Di sini saya akan contohkan nanti judul kuisnya tinggal disesuaikan dengan pelajaran Bapak Ibu. Di sini ada relevan subjeknya, ada matematik, ada English. Kalau tidak ada tinggal klik tombol more. Di sini saya berhubungan dengan komputer, kemudian klik tombol next. Pada bagian quiz editor, di sini ada beberapa jenis quiz yang bisa Bapak Ibu buat. Ada multiple choice, checkbox, fill in the blank, ada poll, ada open ended, dan ada slide. Saya akan membuat soal pilihan ganda atau multiple choice. Jadi tinggal klik tombol multiple choice. Di sini untuk menuliskan soal, pada bagian sebelah kanan tampilan dari soal yang sudah Bapak Ibu buat. Misalkan untuk membuat soal, Bapak Ibu sudah memiliki soal sebelumnya dalam bentuk file Word. Bapak Ibu buka file tersebut. Jadi tinggal memindahkan soal yang ada di Word ke Quizizz. Jadi saya akan buka Microsoft Word-nya. Karena di sini saya menggunakan Linux, jadi tidak menggunakan Word. Saya menggunakan WPS. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Saya akan mencoba di sini membuat 4 soal pilihan ganda. Untuk soal yang pertama, jika Bapak Ibu sudah membuka aplikasi Word-nya atau sudah membuka soalnya, tinggal diblok saja soal yang pertama sampai dengan optionnya. Proses ini bisa dilakukan jika dalam soal tersebut tidak ada gambar. Jadi kalau Bapak Ibu ada gambar pada soal tersebut, maka tidak bisa dilakukan proses copy paste. Jadi gambarnya harus di capture terlebih dahulu.
ya, kemudian disimpan dalam bentuk image, baru nanti disisipkan. Biasanya yang paling bermasalah dalam pembuatan soal atau paling rumit dalam pembuatan soal adalah pelajaran eksak, fisika, kimia, dan matematika, karena banyak rumus. Nah, rumus-rumus tersebut harus di capture terlebih dahulu dan disimpan dalam bentuk gambar atau dalam bentuk image, baru nanti soal tersebut disisipkan pada kuisis. Karena ini tidak ada gambar, semua soal dalam bentuk teks, maka tinggal di blok soalnya, kemudian klik kanan, copy, kembali lagi Bapak Ibu ke kuisisnya, klik kanan pada bagian soal, kemudian paste. Nah, di sini soal Bapak Ibu sudah muncul. Nah, tinggal dipindahkan untuk bagian optionnya ini bagian optionnya. Jadi Bapak Ibu tidak bolak-balik kuisis Word ya. Jadi semua sudah disimpan pada kuisis, tinggal dipindahkan ke bagian option. Ya, tinggal di blok option yang pertama, di cut, kemudian ditempel di sini. Option yang B, nah, option yang C, option yang D, ini masih ada satu option lagi, sedangkan di sini pilihannya, kotak pilihannya atau kotak optionnya sudah habis. Bapak Ibu tinggal klik tombol add answer option. Nah, option yang E nya tinggal di cut lagi, kemudian dipindahkan ke option yang kelima. Nah, setelah dipindahkan, maka pada bagian kotak soal optionnya nanti dihapus supaya rapi. Baru di sini Bapak Ibu tentukan kunci jawabannya atau jawaban dari kelima option ini mana yang benar. Saya asumsikan di sini adalah yang option yang kedua atau B. Kemudian di scroll ke bawah, ya, di sini ada penjelasan mengenai kenapa option B itu benar. Ya, tapi ini tidak bisa digunakan pada akun basic yang Bapak Ibu miliki. Jadi akun Bapak Ibu harus di-upgrade terlebih dahulu. Kemudian di bawahnya lagi ada waktu. Waktu di sini menunjukkan berapa lama siswa dapat melihat soal tersebut. Nah, ini disesuaikan saja atau dikondisikan dengan soal Bapak Ibu. Kalau dalam bentuk paragraf berarti usahakan waktunya lebih lama, karena dikhawatirkan ketika siswa membaca soal waktunya sudah habis. Nah, jadi dikondisikan saja, disesuaikan dengan soal yang Bapak Ibu buat. Misalkan di sini saya isi dengan 20 detik. Saya anggap cukup untuk 20 detik ini karena soalnya pendek. Ya, soalnya pendek, kecuali kalau Bapak Ibu soalnya panjang dalam bentuk paragraf, enggak mungkin kalau 20 detik habis untuk baca soal. Ya, soalnya sudah selesai, optionnya sudah ada, kunci jawabannya sudah saya buat, waktunya sudah saya tentukan. Selanjutnya adalah klik tombol save. Soal pertama sudah berhasil dibuat. Bapak Ibu untuk membuat soal selanjutnya, Bapak Ibu bisa klik new question, atau di bawah soal yang pertama ini ada beberapa tombol, ada multiple choice, ada checkbox, ya, fill in the blank, full, open ended, dan add slide. Nah, jadi bisa klik new question untuk soal berikutnya, atau bisa klik tombol yang di bawah soal yang pertama. Tinggal klik soal yang kedua. Bapak Ibu kopikan lagi untuk soal yang kedua. Sampai dengan optionnya, klik kanan, kemudian copy, pindahkan ke quiz, tempel. Nah, tinggal optionnya ini dipindahkan ke bagian bawah, di cut, kita tempel, simpan di bagian bawah.
lupa, pilihannya dihapus. Setelah ini baru tentukan jawabannya yang mana yang benar. Misalkan Bapak Ibu lupa untuk menentukan jawabannya, tampilannya akan seperti ini. Nah, correct option not selected. Nah, jadi kunci jawabannya belum terpilih. Jadi soal ini tidak akan hilang. Tinggal Bapak Ibu pilih soalnya yang mana kunci jawabannya. Misalkan ini. Kemudian waktunya ditentukan sesuai dengan soal. Klik tombol save. Lakukan langkah yang sama untuk soal selanjutnya. Bagaimana bila soalnya ada gambar? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jika ada gambar maka gambar tersebut harus di crop, ya, dibuat menjadi image, baru nanti disisipkan. Nah, cara menyisipkannya adalah pada soal yang ketiga saya akan membuat gambar, ya, ada gambar yang harus saya sisipkan. Saya klik media, ya, pada sebelah kanan soal ini ada media, ada math, ya. Nanti tinggal Bapak Ibu coba untuk yang math. Di sini ada media, kemudian ada image dan audio. Pilihnya adalah image. Kemudian klik simbol plus untuk menambahkan gambar. Pilih gambarnya, ya. Nanti disesuaikan dengan lokasi gambar Bapak Ibu. Kemudian klik tombol open. Uploading image. Nah, gambarnya sudah tampil, tinggal kita buat pertanyaannya. Misalkan perhatikan gambar tersebut. Nah, untuk soalnya adalah gambar tersebut masuk ke dalam jenis topologi, baru ke optionnya. Misalkan di sini ring, bus, star, tree, dan point to point. Point to point. Pilih jawabannya, kemudian atur waktunya. Klik tombol save. Ini soal yang ketiga, ada gambar. Kemudian tambah lagi soalnya. Untuk soal yang keempat atau soal yang terakhir masih ada gambar. Ya. Ingat Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada soal dalam bentuk gambar, ya, supaya tidak repot, silakan sisipkan gambarnya terlebih dahulu. Perhatikan pada bagian kotak soal sebelah kanan ada di media, ya, tinggal diklik, nanti Bapak Ibu cari gambarnya. Pada option pun demikian, perhatikan pada option yang pertama sebelah kanannya ada add image. Jadi gambar bisa disisipkan pada bagian soal ataupun pada bagian option, tergantung dari soal yang Bapak Ibu buat. Klik media, tambahkan gambar, sampai muncul proses uploading selesai. Nah, gambarnya sudah tampil, baru bikin soal. Gambar tersebut masuk dalam jenis topologi star, ring, bus, tree, point to point. Nah, tinggal tentukan kunci jawabannya, tentukan waktunya, klik tombol save. Sampai sini proses pembuatan soal sudah selesai. Saya hanya membuat sebagai contoh 4 soal saja. Nah, jika Bapak Ibu ingin melanjutkan, silakan lakukan langkah yang sama. Jika sudah selesai pembuatan soalnya, Bapak Ibu tinggal klik tombol yang ada di sebelah kanan atas, yaitu tombol done. Artinya Bapak Ibu sudah selesai membuat soal.
Jadi untuk kuis detailnya, untuk bagian pertama Bapak Ibu diminta memasukkan gambar cover dari soal yang Bapak Ibu buat. Jika tidak ada, dikosongkan saja, tidak masalah. Yang keduanya adalah select language, pilih bahasa ya. Tinggal pilih bahasanya apa. Di sini ada Indonesian ya, saya pilihnya English ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan pilihan Bapak Ibu. Pada poin nomor 3 select grade, di sini saya pilihnya yang 10. Nanti Bapak Ibu silahkan tentukan sendiri grade-nya yang mana. Kemudian poin yang 4 who can see this quiz ya, pilihnya adalah public. Kalau sudah selesai quiz detailnya, baru klik tombol save. Sampai sini ya, proses pembuatan soal Bapak Ibu sudah selesai. Jika ingin langsung ditampilkan ya, soalnya, Bapak Ibu tinggal klik tombol start live quiz ya. Jika tidak, maka kuis atau soal yang sudah Bapak Ibu buat akan tersimpan pada My Library. Tinggal Bapak Ibu klik My Library-nya, nanti di sini ada soal. Nah, kenapa gambarnya seperti ini pada soal yang Bapak Ibu buat? Karena sebelumnya pada quiz details Bapak Ibu tidak memasukkan gambar ya. Quizzes secara otomatis memberikan gambar pada soal yang sudah Bapak Ibu buat. Sampai sini untuk pembuatan soal pada quizzes. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Jangan lupa setelah membuat soal, Bapak Ibu tinggal klik tombol logout. Semoga video tutorial ini bermanfaat.